Shalom, saya Pastor Hadiar Soadi. Selamat datang di keluarga Allah di ICC Rosemead pada hari ini. Dalam ibadah online yang akan kita adakan, saya percaya saudara akan diberkati, diubahkan, dan dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya mohon supaya saudara persiapkan hati saudara untuk izinkan Roh Kudus bekerja dan menjamah hidup saudara. Tuhan memberkati, selamat beribadah.
Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, pada hari Minggu ini kami berdoa biarlah firman Tuhan akan menolong kita semua untuk melalui masa-masa yang sukar seperti ini. Dan biarlah kita sama-sama menikmati firman Tuhan dan mendapat kekuatan di dalamnya. Puji nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Pantang Menyerah. Pantang menyerah. Saudaraku, di dalam hidup ini, suka tidak suka, kita semua mengalami penderitaan di dalam hidup. Kita semua mengalami tantangan, mengalami permasalahan dan segala pergumulan di dalam hidup kita. Namun saudaraku, pergumulan hidup justru diizinkan Tuhan untuk membuat hidup kita semakin dewasa, membuat hidup kita, membuat karakter kita semakin dimurnikan. Saya ingin mengajak kita semua menyadari bahwa semua yang terjadi, yang Tuhan izinkan, saudara, merupakan sebuah proses yang Tuhan rancang sedemikian untuk membentuk kita dan mempersiapkan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Karena itu, saudara, biarlah pada saat ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bersama di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah saudara, dari sini kita mau belajar sesuatu, bahwa sesungguhnya di dalam hidup kita, apapun yang terjadi, itu semua seizin daripada Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun sepertinya Tuhan tidak ada, bukan berarti dia tidak hadir di dalam hidupmu, saudara. Jadi kita mau belajar pertama bahwa Tuhan berdaulat di dalam hidup kita. Ada kedaulatan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu kita percaya God is still in control. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Nah, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana setelah Tuhan Yesus dibaptis, dia dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk diuji, dikatakan dicobai iblis. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Kita belajar, saudara. Sekali lagi, ada kedaulatan Tuhan. Ini semua merupakan a divine appointment. Ada sebuah rencana ilahi, ada semua tujuan ilahi. Dan ini Tuhan tulis di dalam Alkitab menjadi sebuah prinsip, menjadi sebuah pengajaran, menjadi sebuah pola bagi kita, saudara. Bahwa sekalipun kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, sudah dibaptis, bukan berarti kita kebal terhadap permasalahan. Kita masih bergumul dengan permasalahan. Kita masih bergumul dengan segala macam kepahitan hidup. Karena itu kita mesti ingat, saudara, bahwa di dalam pergumulan hidup kita, di dalam masalah hidup kita, hanya ada dua, pencobaan dan ujian. Ujian datang daripada Tuhan. Pencobaan datang daripada iblis, yang diizinkan Tuhan. Yang diizinkan Tuhan. Pencobaan juga datang dari iblis yang mempengaruhi kita sehingga kita mempunyai keinginan. Dan dari keinginan itu kita bisa memutuskan sesuatu yang salah. Kita bisa bersikap yang salah, berkata-kata yang salah. Dari situ pun, namun apabila kita sadar dan kita kembali kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, "Aku bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadaku." Seperti Yusuf, saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan memakai sebagai kebaikan bagi aku. Dari situ kita belajar bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa di dalam hidup kita. Karena itu jangan menyerah, saudaraku, jangan menyerah. Kita mau melihat bagaimana Yesus menang di dalam pencobaan. Pada saat setelah dia dibaptis, Roh Allah memimpin dia ke padang gurun. Sampai di padang gurun setelah 40 hari 40 malam. Ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Ayat yang ketiga, datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti." Saudara, menarik sekali di sini. Saya mau ajak saudara memperhatikan kata-kata iblis, "Jika engkau anak Allah." Saudara, apakah iblis tidak tahu kalau Yesus itu anak Allah? Apakah iblis tidak tahu? Saya pikir tidak, saudara. Iblis tahu. Karena itu bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir pun, iblis sangat gelisah dan mempengaruhi manusia. Salah satunya mempengaruhi Raja Herodes untuk mengeluarkan perintah yang baru, membunuh anak-anak bayi di bawah 2 tahun, saudara. Iblis tahu. Iblis juga tahu pada saat Tuhan Yesus dibaptis dengan pernyataan Allah dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi." Iblis tahu, saudara. Namun saya mau mengajak saudara melihat sesuatu. Di dalam bahasa aslinya kata "jika" ini sebenarnya dipakai kata "karena". Karena engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti.
Saudara, dari sini kita mau belajar bagaimana menang di dalam pergumulan hidup, bagaimana menang di dalam pencobaan. Kita mau melihat yang pertama, saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Saudara, memiliki kuasa bukanlah berarti kita dapat bersikap seenaknya. Apabila saudara punya kemampuan, saudara pintar, saudara punya kelebihan, saudara mungkin punya uang, punya investasi dan lain-lain, bukan berarti saudara bisa berbuat semena-mena. Sekali lagi, seperti yang Yesus lakukan, lapar bukan berarti harus makan sebanyak-banyaknya. Keadaan kebutuhanmu bukanlah alasan bagi kita untuk berbuat segala sesuatu sampai merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, saudara. Kelaparan bukanlah alasan untuk makan seenaknya. Dari sini kita belajar seperti jawaban Tuhan Yesus. Ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari sini kita mau belajar bahwa di dalam hidup ini ada prioritas, bahwa makanan bukanlah segala-galanya. Kita punya kebutuhan, tetapi mencukupkan kebutuhan kita bukanlah segala-galanya, saudara. Menyekolahkan anak kita, bekerja, kita melakukan kewajiban kita sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai anak, bersekolah, semuanya, usaha kita, karir kita, bisnis kita, semua itu bukanlah segala-galanya. Di dalam hidup ini ada yang paling penting, saudara, dan itu adalah Tuhan Yesus. Dikatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap kebenaran firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, saudara, di dalam hidup ini makan bukan segala-galanya. Bekerja, engkau boleh berhasil, engkau boleh melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhanmu, namun itu bukan segala-galanya. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa di dalam setiap pergumulan hidup kita harus belajar mengharapkan Tuhan. Apabila sesuatu datang, sebenarnya Tuhan bisa langsung mengubah batu itu jadi roti. Gampang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa merubah apa saja. Bahkan dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi apa yang Yesus hendak ajarkan bagi kita adalah mengandalkan Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidupmu, masalah hidupmu, mungkin Tuhan memberi engkau pikiran, otak yang smart. Engkau mampu mengambil keputusan, engkau mampu membaca situasi dan lain-lain. Tapi ingat, saudara, biasanya orang-orang yang ada di kondisi dia kaya, dia pintar, sekolah tinggi dan lain-lain, orang-orang seperti ini biasanya mengandalkan dirinya sendiri terlebih dahulu, baru mengandalkan Tuhan. Dari sini kita belajar, saudara, apabila saat ini engkau ada di dalam sebuah pergumulan, belajar mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Saya sadar, saudara, bahwa kita cenderung untuk cepat mengatasi masalah dengan kekuatan kita. Mungkin kita nggak mau ngerepotin Tuhan. Mungkin sudah memang refleks kita bertumbuh dari kecil, diajar dalam keluarga untuk menjadi problem solver dan lain segala macam. Tapi ingat, saudara, jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan berharap kepada manusia. Tetapi dari sini Tuhan ajarkan kepada kita
bahwa andalkanlah Tuhan lebih daripada saudara mengandalkan pikiranmu, lebih daripada saudara mengandalkan kekuatanmu, lebih daripada saudara mengandalkan kekayaanmu, lebih daripada saudara mengandalkan networkingmu, teman-teman, dan semua hal yang engkau pikir dapat menolong hidupmu. Karena itu saudara, berharap dan mengandalkan Tuhan. Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu. Itu yang akan menolong kita untuk menjadi pemenang di dalam pencobaan, di dalam ujian, di dalam pergumulan hidup. Seperti Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap kebenaran firman Allah. Mengajarkan kepada kita, saudara. Hal yang kedua, kita lihat bersama-sama. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang kelima sampai yang ketujuh dikatakan di situ. Ayat yang kelima sampai yang ketujuh dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan Tuhan Yesus di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, lemparkanlah dirimu. Jadi dengan kata lain, iblis bilang di situ sekali lagi, iblis mengatakan bukan jika engkau anak Allah, tetapi dalam bahasa aslinya dikatakan karena engkau anak Allah, lemparkanlah. Nah, ini kita lihat saudara, iblis sebenarnya dia makhluk yang licik. Karena waktu pertama Tuhan menjawab tawaran yang iblis berikan, Tuhan Yesus menggunakan ayat yang ada di Mazmur yang ditulis oleh Musa sebagai jawaban kepada iblis. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Dari situ kita lihat iblis dia langsung pakai ayat, saya juga pakai ayat. Bukankah tertulis, jika engkau melemparkan dirimu, maka Allahmu akan menyuruh malaikat-malaikat untuk menopang engkau. Jadi saudara, pelajaran buat kita bahwa kalau kita lihat orang lain, wah, iya dia benar nih, tulis ayat Alkitab. Kita bisa menulis ayat Alkitab, menggunakan ayat Alkitab untuk hal apa saja, dan bukan berarti itu Alkitabiah. Iblis pun menggunakan ayat Alkitab, saudara. Berarti dia Alkitabiah, tapi aplikasinya salah. Aplikasinya salah. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang bijaksana, bukan hanya tahu banyak ayat, pintar untuk mengadopsi ayat-ayat, tulis ayat-ayat dan segala macam, tapi biarlah aplikasi yang di dalam hidup kita ini, yang keluar dari ayat-ayat firman Tuhan, itu yang paling penting. Nah, dari sini iblis bilang, lemparkanlah dirimu. Nah, dari situ saudara, kita belajar satu hal. Lalu Yesus menjawab, di situ dikatakan ayat yang kelima sampai ketujuh, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kita lihat di sini saudara, iblis menggunakan situasi ini untuk memancing sesuatu yang Tuhan Yesus bisa kerjakan. Nah, saudara, kita melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan di sini adalah sebuah pengajaran penting bagi kita. Sebuah pelajaran penting bagi kita. Ini semua dihubungkan dengan kitab Perjanjian Lama yang ada di Ulangan, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel sampai pada padang gurun, mereka sudah kelaparan, kehausan, sehingga mereka komplain, Musa, engkau suruh kami keluar supaya kami mati di sini. Padahal dari Mesir mereka sudah lihat mujizat yang Tuhan lakukan melalui Musa. Tetapi pada akhirnya mereka masih saja mengeluh, saudara. Dan di sini yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Ada satu hal yang saudara bisa catat dan renungkan, bahwa mencobai Allah adalah memaksa Allah untuk melakukan apa yang kita mau dan yang kita butuhkan. Sekali lagi saudara,
Mencobai Allah adalah memaksa Allah untuk melakukan apa yang kita mau dan yang kita butuhkan. Tuhan, kalau Engkau benar-benar Allah, maka Engkau akan menolong keadaanku. Tuhan, kalau Engkau begini, Engkau akan mengubah masalah ini dan lain segala macam. Saudara, jujur, waktu saya pertama kali bertobat, saya masih belum banyak mengerti. Saya pernah berdoa seperti itu juga. Saya bilang, Tuhan tolong begini. Dengan Tuhan yang penuh dengan anugerah dan kesabarannya. Dan memberikan saya anugerah untuk akhirnya mengerti. Mencobai Allah adalah memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita, saudara. Saya mau ajak saudara renungkan ini. Kalau saudara merasa bahwa saudara sudah diselamatkan, saudara sudah dibaptis, saudara sudah menjadi orang percaya, saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan luar biasa, lebih dari sekali saudara mengalami kebaikan Tuhan, mujizat dan lain segala macam. Namun saat ini saudara ada di dalam sebuah masalah. Saya mau mengajak saudara berpikir dan mengingat bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, saudara, sebagai ganti kita. Allah Bapa sudah menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita untuk keselamatan kita, untuk supaya kita beroleh hidup berkemenangan, untuk supaya kita dirubah nasibnya kita, saudara. Jadi terhukum, tersangka, menjadi ahli waris. Apakah itu bukan sebuah mujizat yang paling besar, saudara? Apakah itu bukan sebuah anugerah yang luar biasa? Karena itu di dalam pergumulan hidup kita hari tiap hari, pada saat kesulitan itu datang, mari kita tahan diri kita dan tahan bibir kita untuk jangan cepat-cepat berkata, Tuhan, kalau Engkau menyayangi aku, kalau Engkau benar-benar Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada. Sampai begitu sekalipun kita lupa bahwa Dia sudah mengutus Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal, yang sudah mati buat kita. Anaknya saja sudah diberikan buat kita, saudara. Apalagi kebutuhanmu di dalam pergumulanmu, di dalam keluargamu, kebutuhanmu akan pekerjaan, kebutuhanmu akan kesembuhan, kebutuhanmu akan pertolongan, akan anak-anakmu, akan suami istrimu, akan apa saja. Kalau Tuhan sudah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati buat engkau, hanya untuk masalahmu saat ini, Tuhan pasti akan menolong. Haleluya, saudara. Karena itu kita mesti sadar bahwa mencobai Tuhan Allah adalah memaksa Dia untuk melakukan seperti apa yang kita mau. Pada saat itu, kalau Tuhan Yesus melompat pun, Dia bisa akan menjadi sebuah atraksi yang luar biasa. Tapi ingat, Tuhan tidak melakukan itu. Sekali lagi, apabila engkau punya kekuatan dan kuasa untuk melakukan sesuatu, janganlah engkau semena-mena menggunakannya. Sama seperti ini. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Di dalam setiap cobaan yang terjadi, saudara, coba kita belajar untuk menjadi taat. Cobalah kita belajar untuk melihat Tuhan yang sudah begitu baik. Melihat catatan rekor. Dia sudah menolong saya waktu tahun sekian, waktu saya kecil, waktu ini. Saat ini Tuhan juga pasti akan menolong kita. Haleluya. Saudaraku, hal yang ketiga yang kita akan belajar bersama adalah pada saat iblis mengajak dan membawa Tuhan Yesus ke bukit yang tinggi dan memperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Seluruh kerajaan dunia. Kita melihat di situ pada pasal yang ke-8, saudara. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku.
Maka berkatalah Yesus, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara, hal yang ketiga ini kita mau melihat bagaimana iblis memperlihatkan kerajaan dunia. Saudara, kita melihat bahwa iblis ini punya kuasa kepada orang-orang berdosa. Dia berkuasa atas semua orang-orang berdosa. Karena itu, iblis memperlihatkan kerajaan dunia. Seperti iblis bilang, "Sudah deh, Yesus, daripada engkau mengerjakan jalan salibmu yang sukar, yang panjang, dan yang sangat menderita, lebih baik engkau potong jalan saat ini, engkau sembah aku kasih semua nih." Namun kita belajar, saudara, yang ketiga di sini adalah apa yang harus kita kerjakan pada saat kita ada di dalam pergumulan, pencobaan, di dalam ujian yang Tuhan izinkan. Yang ketiga adalah ketaatan lebih penting daripada pengorbanan. Ketaatan lebih penting daripada pengorbanan. Saudara, Tuhan Yesus di dalam Alkitab di sini dikatakan, "Aku sudah diberi kuasa. Kuasa yang ada di surga dan kuasa yang ada di bumi." Setelah Yesus bangkit dari kubur, saudara, Tuhan Yesus memberikan pernyataan tersebut. Aku sudah diberi kuasa surga dan kuasa yang ada di bumi. Iblis hanya berkuasa di bumi, saudara. Dan Yesus tahu kalau pada akhirnya Allah Bapa akan mengaruniakan dia kuasa yang ada di surga dan yang ada di bumi diberikan kepada Yesus. Tuhan Yesus tahu. Tetapi pada saat itu dia memilih untuk taat melalui proses. Dia memilih untuk taat melalui proses. Dia bukan orang yang mau potong kompas. Tuhan Yesus adalah orang yang ada juga bertumbuh dan percaya di dalam sebuah proses, saudara. Kita semua ada di dalam proses ini, saudara. Kita semua melalui masa COVID-19 ini bersama-sama. Ini merupakan sebuah proses yang Tuhan izinkan. Karena itu semua orang juga merasa susah, semua orang merasa tidak senang, semua orang merasa ini sesuatu yang sangat berat. Karena itu saudara, jangan menyerah, jangan berputus asa. Seperti Tuhan Yesus, ketaatan lebih penting daripada pengorbanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan ini kepada saudara, bahwa keadaan hidup kita tidak dapat menghancurkan iman kita. Justru keadaan hidup kita dapat menyatakan kualitas iman kita, saudara. Keadaan hidup kita tidak dapat menghancurkan iman kita, justru akan menyatakan kualitas imanmu yang sesungguhnya. Dan dari situ, apabila kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka pergumulan dan keadaan hidup kita dipakai Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Untuk mendewasakan iman kita. Jadi, keadaan hidup kita, saudara, itu sifatnya netral. Keadaan hidup kita, pencobaan segala hal, itu sesungguhnya tidak dapat menghancurkan iman, tapi justru di dalam itu semua akan memperlihatkan kualitas iman kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Apabila kita berjalan menurut firman Tuhan, maka segala sesuatu, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan akan gunakan pencobaan yang datangnya dari iblis maupun datangnya dari kesalahan kita sendiri, ujian yang datangnya daripada Tuhan, semua yang ada di dalam pergumulan hidup kita akan digunakan Tuhan supaya kita akan menjadi manusia-manusia yang tahan uji, yang sabar, yang dewasa, yang cakap menanggung segala sesuatu, dan yang pada akhirnya yang akan menerima mahkota kehidupan. Karena itu jangan menyerah, saudara.
Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, tekanan di dalam hidup kita itu tidak dapat dielakkan. Tekanan di dalam hidup kita itu tidak dapat dielakkan. Tetapi hidup di dalam tekanan itu adalah pilihan. Tekanan di dalam hidup tidak terelakkan. Semua orang mengalami tekanan di dalam hidup. Tetapi hidup di dalam tekanan merupakan pilihan. Semua orang mengalami kesulitan, tetapi janganlah kesulitan itu yang memperbudak hidup kita. Janganlah, karena itu tekanan dalam hidup tidak terelakkan, tetapi hidup di dalam tekanan adalah pilihan kita. Saudara, biarlah pada hari ini kita belajar sikap dari Tuhan Yesus yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, kemampuannya sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dia tidak mencobai Tuhan Allah. Dia tidak memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang dia mau. Karena itu, saudara, iman kita adalah pada saat kita berserah sesuka-sukanya Tuhan. Pasti dikatakan, pada saat engkau dicobai, dia yang setia akan memberikan engkau jalan keluar. Dan yang ketiga, saudara, ketaatan lebih penting daripada pengorbanan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua untuk jangan menyerah. Karena kita percaya Tuhan berserta dengan kita. Siapakah yang akan menjadi lawan kita? Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kuasa lawakanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, saya percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk terus mengikut Tuhan di tengah-tengah kesulitan saat ini tanpa pantang menyerah. Tuhan yang memanggil kita adalah setia. Mari kita tutup online service kita, ibadah kita online pada hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar firman-Mu jatuh di tanah yang subur dan berbuah 100 kali lipat. Hidup kami semakin diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan saat ini sekalipun. Karena Engkaulah Tuhan yang tetap bertahta, Tuhan yang tetap melakukan rencananya dan rencananya yang tidak pernah gagal. Terima kasih, pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bila damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manis menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.